Assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini ya. Kesempatan yang lalu kita sudah bahas sekilas tentang sekilas sejarah munculnya pemalsuan hadis dalam tradisi umat Islam. Untuk kesempatan kali ini rekan-rekan sekalian, saya akan bercerita tentang posisi sumber Islam, ya, posisi sumber-sumber Islam itu, ya. Nah, di dalam tradisi keilmuan hadis disebutkan bahwasanya ada istilah qat'i dan dhonni namanya, ya, qat'i dan dhonni. Qat'i maksudnya apa? Pasti, ya, pasti apanya? Pasti benarnya. Itu qat'i namanya. Lah, sedangkan dhonni itu diduga kebenarannya. Ya, dhoniyun itu dugaan atau diduga gitu ya dalam tradisi ilmu hadis. Lah, di dalam tradisi rujukan Islam, apa yang qat'i itu? Yang qat'i adalah Al-Qur'anul Karim itu sendiri. Yaitulah satu-satunya sumber rujukan Islam itu adalah Al-Qur'anul Karim yang keotentikannya itu dinilai qat'i namanya, pasti. Yang pertama, pasti secara jalur periwayatannya. Artinya kita yakin bahwasanya Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu adalah Al-Quran yang sama, yang dipakai oleh Nabi Muhammad sebagai pedoman di dalam beragama Islam itu. Nggak ada kurang, bahkan satu huruf pun atau satu titik pun itu nggak ada. Ya, kita benar-benar yakin bahwa Al-Quran yang ada pada kita sekarang itu ngeplek sama persis dengan apa yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Qat'i yang kedua, kepastian kebenaran Al-Quran selain jalur periwayatannya adalah kebenaran informasinya. Ya, kita sebagai umat Islam 100% ya believe in Quran, that is Quran is the speech of Allah Almighty, yaitu adalah firman Allah. Ya, firman Allah, dawuh Gusti Allah, adabu pasir Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita bahasa Madura gitu ya. Nah, kita yakin betul Quran itu la raiba fihi hudal linnas, la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran itu. Kita yakin itu. Jadi keqat'ian informasi di dalam Al-Quran itu juga qat'i, pasti gitu. Ya. Pasti bersumber dari Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril masuk ke dalam ala qalbik kolbun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kolbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi rekan-rekan sekalian, ketika Al-Qur'an itu masuk di dalam benak manusia, yang itu melahirkan pemaknaan baru, yang atau melahirkan penafsiran baru, produk pemahaman baru, maka hasil daripada pemaknaan Al-Qur'an atau tafsir daripada Al-Qur'an itu nilainya sudah tidak qat'i lagi, tetapi dhonni. Ingat ya, Qur'annya qat'i, tetapi tafsirnya itu dhonni, artinya relatif. Siapapun orangnya, apapun tafsirnya, berbahasa apapun, itu nilainya dhonni, tafsirnya. Tidak ada satu ulama pun di dunia ini yang mengklaim bahwasanya hasil tafsirnya itu qat'i, nggak ada. Pasti benar, nggak ada. Semuanya relatif. Ya. Ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilus shawab. Begitu kalau istilah Arabnya yang terkenal. Pendapatku, tafsirku benar, tetapi ada kemungkinan salahnya. Tafsir orang selain aku, tafsir orang lain salah, ya, tetapi bisa jadi ada nilai kebenarannya. Artinya kita harus punya sikap, istilahnya itu sikap toleransi, ya. Kalau itu tafsir manusia gitu. Yang satu, saya ingat sekali lagi, satu-satunya yang qat'i pasti itu kebenarannya pasti, jalur periwayatannya juga pasti, ya, nggak ada sedikit penyelewengan pun, ya Quran itu sendiri. Teksnya komplit 30 juz itu sudah qat'i. Tetapi sekali lagi ketika dia masuk dalam tafsir, pemaknaan baru, produk pemahaman manusia, maka di situ bernilai dhonni, relatif namanya, nisbi, begitu istilahnya. Ya, kecuali tafsirnya Nabi tentu saja, ya.
yang itu teraktualisasi dalam bentuk qaulan, ya, sunnah qauliyah, ataupun fi'lan, yakni sunnah fi'liyah, yaitu praktek aktual Nabi Muhammad sebagai imbas daripada doktrin Al-Quran itu, atau ketetapan Nabi, ya, persetujuan Nabi, ridhonya Nabi, restunya Nabi, ya, ya, kecuali tentu saja itu ketika Nabi Muhammad masih hidup, ya. Sunnah itu praktek apapun yang bersumber dari Nabi yang terkait dengan Al-Quran, syariat, akidah, ya, atau keimanan, ya, itu ketika Nabi masih hidup, ya. Nah, itu yang qat'i, rekan-rekan sekalian. Kemudian lalu yang kedua adalah dhonni, doktrin Islam yang nilainya itu dhonni, al-aslu dhonni. Jadi asalnya itu adalah dhonni. Apa itu? Ya, semua doktrin-doktrin Islam selain Al-Quran itu dhonni semua, ya, dhonni semua itu. Mulai hadis, ya, hadis pun itu kalau ditinjau meskipun itu hadis yang katanya mutawatir, ya, itu dhonni itu, ya, dhonni. Artinya tidak pasti berasal dari Rasulullah SAW. Kenapa? Nanti di depan selanjutnya insya Allah kita akan kaji, ya, hadis-hadis yang katanya mutawatir, tetapi di situ ada masalah, ya. Nah, kenapa rekan-rekan sekalian semua buku-buku doktrin atau rujukan Islam selain Al-Quran itu bernilai dhonni, ya? Karena semua itu ditulis jauh belakangan, setelah Nabi Muhammad wafat, ya. Setelah Nabi Muhammad wafat, kita tahu misalkan merujuk misalkan tentang biografi Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad atau biografi Nabi Muhammad, ya. Kitab atau buku tertua apa yang ditulis oleh ulama yang terkait bercerita tentang biografi Nabi Muhammad, ya, yaitu adalah kitab Sirah Ibnu Ishaq. Itulah kitab tertua tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Namanya Sirah Ibnu Ishaq, ya. Ingat, Ibnu Ishaq itu orang Madinah yang wafat tahun 151 Hijrah. Ini yang penting kita catat. Orang Madinah yang wafat tahun 51 Hijrah. 150 Hijrah. Bandingkan dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun terakhir di Madinah, ya kan? 13 tahun Nabi itu hidup di Mekah dan 10 tahun sampai wafatnya Nabi hidup di Madinah. Nabi wafat tahun sekitar 13 Hijrah. Coba kita bandingkan. Ibnu Ishaq wafat tahun 151 Hijrah. Nabi wafat tahun 13 Hijrah. Ada berapa selisihnya? Ya. Sekitar 130 tahunan selisihnya itu. Artinya kalau gini, kalau kita analogikan koran, ya, koran yang versi cetak, ya, Jawa Pos misalkan, kalau kejadiannya sekarang, ya, maka proses produksinya kemudian sampai naik cetak sampai ke kita, ya, sampai ke customer atau pembaca, itu jedanya berapa hari? 1 hari. Jadi sekarang eventnya wartawan itu mencari berita, besok baru dicetak. Antara event, antara kejadian dengan tulisan beritanya itu jedanya 1 hari. Nah, Nabi Muhammad, cerita kehidupan Nabi Muhammad dengan kejadian kehidupan Nabi Muhammad dengan ceritanya, yaitu tulisan tentang cerita Nabi Muhammad, itu jedanya 130-an tahun. Ingat ya, 130-an tahun. Artinya sangat belakangan gitu jedanya, ya. Nah, disitulah nilai kedhoniannya. Kemudian kalau kita misalkan buku tertua tentang tarikh, sejarah tentang Islam, itu Tarikh Ar-Rusul wal Mulk, ditulis oleh At-Tabari.
At-Tabari itu orang Iran. Ya, yang wafat sekitar tahun 300-an Hijrah. Tambah belakangan lagi, ya, sekitar 300 tahun, ya, dari kewafatan Nabi. Antara kejadian dengan korannya itu sekitar 300 tahun jedanya. Itu buku sejarah tentang Nabi, tentang Islam, ya, tertua, ya. Makanya di situ dilihat nilai kezonian dari sirah itu sendiri. Tadi sirah sudah, tarikh sudah, ya. Sirah itu biografi, tarikh itu sejarah Islam sudah. Kemudian hadis. Apa kitab hadis tertua yang pernah ditulis oleh ulama? Yaitu adalah Muwatta Imam Malik. Imam Malik itu orang Madinah asli, ya. Ingat Nabi Muhammad 10 tahun sampai wafatnya hidup di Madinah. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, itu juga orang asli Madinah, ya, yang wafat tahun 179 Hijrah. Nabi wafat tahun sekitar 13 Hijrah. Muwatta Imam Malik wafat tahun 179 Hijrah. Ada berapa jedanya antara event dengan beritanya, dengan korannya? Itu sekitar 166 Hijrah. 166 tahun. Ada jeda sekitar 166 tahun antara kejadian dengan korannya, ya. Nah, sirah sudah, tarikh sudah, hadis sudah, ya. Semuanya itu dhonni. Sekali lagi, semua doktrin Islam selain Al-Quran itu nilainya dhonni, ya. Dhonni secara periwayatannya maupun dhonni secara konten isinya. Artinya itu bisa namanya dhonni, ya. Benar menurut Anda, belum tentu benar menurut saya, dengan pertimbangan tertentu. Kecuali Al-Quran, teksnya itu, kekotian daripada teks Al-Quran itu benar menurut Anda dan benar menurut saya sebagai orang muslimin mukminin. Begitu dulu rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.